Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngobrolin diskusi yang menarik banget di podcast kita tercinta. Betul. Nama podcastnya adalah Cerdas Ulet. Iya bingung. Kreatif. Disingkat Cuk podcast ada di sebelah sini nih. Baca. C U C iki lho cuk. Ya. Akronimnya dari cerdas, ulet, dan kreatif. Jadi kita ngomong tentang bagaimana kecerdasan, keuletan, dan kreativitas dalam memproduksi film pendek. Mantap. Yang bisa kita pahami juga film ini. Mantap. Kita kedatangan dua tamu istimewa. Yang pertama adalah paling jauh. Budi Arifyan. Asik. Dipanggil BT. Yang tengah Muhammad Mutakin dipanggil Angki. Saya Fajar Jun bersama pembicara kondang kita. Mumpung belum Kondangin. Kondangin. Mumpung urung kondang Mumpung belum kondang. dan ra kondang-kondang. Makanya kita undang ke podcast kita. Karena kita podcast Artis yang lama itu kondangnya. Oh iya. Tikus kondang. kita podcast yang receh-receh. Yuk kita ngobrol yang pertama. Saya mau tanya ke yang paling dekat, Mas Asik. Angki. Mas Iya, Angki, Mas. menurut Mas Angki, film pendek itu apa sih? Film pendek ini semuanya Mas. Bisa ditawa gitu. Ya setahu saya sih film pendek itu film yang durasi di bawah 30 menit ya Mas ya. Oke. Secara durasi loh. Satu durasi. Secara durasi itu di bawah 30 menit. Ya bisa 15 ya Mas ya. Nanti Mas Tepan mungkin bisa menambahkan gitu. Kemudian juga banyak diproduksi oleh teman-teman yang dia berkibar di bendera indie Mas. Sip. Pertama Indie itu. yang kedua. Dan menurut saya setahu saya sih film pendek jarang banget bisa tayang di layar lebar di bioskop. Oke. Kecuali Yang untuk ketiga, festival. jarang tayang di bioskop kecuali di festival. Iya. Tiga hal yang menarik. Nanti keluar di uji kompetensi di UAS dan UTS. Catat. Yuk, kalau menurut Mas Tobon, definisi film pendek adalah sebagai berikut. Iya. Definisi film pendek ini oleh serius rata Ini Prof. Serius. Keluar di UTS. Film pendek ya kalau tadi Mas Angki bilang dinilai dari durasinya gitu ya. Itu secara fisik iya gitu. Tapi kalau menurutku film pendek itu film yang impresinya lebih cepat daripada film panjang. Oke, impresi itu apa? Impresi itu cerita gitu ya. Cerita itu nggak perlu bertele-tele gitu. Tapi Oke. dia penuh dengan impresi. Oke, jadi nggak harus seperti struktur film Hollywood drama 3 babak iya. gitu ya? Nek 3 babak mungkin Iya ada sih, juga cuman- di film ada pendek, juga, oke. Cuman dia Ceritanya lebih pendek gitu ya. pendekin Oke. gitu. Dia biasa satu sekuen, hanya bahas Oke. satu sekuen. Misalnya cuma bahas tentang orang perjalanan ibu-ibu di dalam truk. Apa film apa tuh lali aku. Nah, alah film kuwi. Oh, oke. Ini kan sebenarnya memang film satu. Oh, film tile yang lagi viral. Oh iya. Nggak sama sih, Tali nggak lah. sama sih. Nah, itu kan cuma satu sekuen gitu ya. Oke. Cuma satu sekuen. One take one shot ya Mas ya. Oh, enggak mati maksud itu. Oh, ini pas perjalanan itu sih. Artinya kan hanya peristiwa perjalanan. Iya. Bagaimana mengolah sebuah peristiwa perjalanan itu menjadi impresi yang sangat kuat. Iya. Oke, kita lihat di YouTube filmnya Mas Tobon juga viral. Judulnya Yang mana ya? Gladi Bersih ya? Kita. Oh. Filmmu akeh ya? Nganti Enggak, tali. cuma salah satu figuran aja sih. Oh, figuran pemeran utama. Yes. Judul filmnya Gladi Gladi Resik. Gladi Resik. Ini harus nonton, Cok. Nah, Ini sutradaranya kondang. Ini sebenarnya dibuat dengan kecerdasan, keuletan, Dan kreatif. kreativitas di tengah pandemi corona. Seperti- Bisa cerita Mas produksinya gimana? Produksi film pendek itu. Heeh. Ya, itu filmnya ini ya, Mas Wahyu Agung Wahyu. itu. Dia mendapat ibaratnya itu dari dinas kebudayaan Oke. dapat mandat Oke, dapat amanah. amanah gitu ya, hibah gitu lah ya. Tapi sebenarnya hibahnya itu sifatnya CSR gitu ya. Corporate Social Ya, Responsibility. saya membuat film tentang corona gitu. Tentang yang bertemakan tentang corona. Ya itu. Sebatas itu sih. Jadi kalau CSR gratisan pemerannya Mas Budi Arifianto. Nah teman-teman dapat garapan CSR gratisan bisa kontak Mas Budi Enggak, itu sebenarnya Arifianto. saya bukan pemain ya, bukan pemain. Itu lebih ke Penampakan. lebih ke ngerjain aja gitu loh, ngerjain Digarapi koncone. ngerjain apa jenenge koleganya gitu dia terus itulah biasa teman-teman komunitas tuh kayak gitu. Iya. Oke, kata kuncinya komunitas. Mas Angki dan Mas Tobon, aka Mas Budi Dwi Arifianto. Salah satu potensi di Jogja itu kan tentang komunitas nih.
Nah, bagaimana Mas Budi dan Mas Angki membaca fenomena komunitas film di Jogja? Karena setahu saya Mas Budi sebelum jadi dosen pun aktif di produksi film, Mas Angki juga bahkan sampai sekarang pun masih aktif produksi. Jadi jujur ini, saya tuh bingung nyebut mereka berdua. Dosen iya, filmmaker iya. Dulunya. Tapi sekarang masih main, masih main. Tukang kreatif. Punya keuletan. Multitasking. Ya, bisa cerita. Kalau pasti ya. Ditarik apa? Gimana Mas? Tentang fenomena komunitas. Ya menurut saya di Jogja ini tempat tumbuh suburnya komunitas. Oke, beruntung yang boleh di Jogja. Apapun itu, komunitas apapun itu, ya. Pindah ke Jogja ya, belum ke Jogja. Dari mulai reptil, pit-pitan sampai film. Oke. Nah, film ini akhirnya menjadi ya saya kira sih Jogja jadi barometer. Wus, tepuk tangan saya gitu. Barometer pergerakan gitu. Itu sejak tahun 98 ya. Iya. Oh, berarti Mas Budi 98 udah produksi? 98 ya, sudah 99 awal-awal. Waktu itu produksinya secara basis teknologi kameranya apa Mas? Oh susah Mas, dulu tuh masih kasihan. Pakai pita ya Mas ya? Masih pakai pita kaset. Gitu. Pitanya jenisnya apa waktu itu? Namanya kalau aku tuh dulu VHS. Oh, oke. Jadi ada VHS, Betamax, terus Mini meningkat TV. lagi mini TV. Jadi memang teknologi itu selalu berkembang gitu ya. Oke. Cepat banget. Oke, Mas Angki, ya, Mas. Mas Tobon tadi bilang teknologi harus berkembang. Apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa komunikasi? Artinya sekarang yang penting kan kemudian man behind the gun. Yes. Orang yang di belakang layar harus punya konsep yang kuat. Nah, Mas Angki kan banyak terlibat dalam produksi, jago edit dan sebagainya. Menurut Mas Angki, apa yang harus disiapkan untuk oleh teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa komunikasi penonton Cok Podcast? Oke, kalau saya itu ini sih Mas. Alat itu ada mesin itu adalah tools aja gitu, alat bantu. Jadi bukan utamanya adalah skill Mas. Nah, skill. Misalnya teman-teman bukan skill ya, skill. Nah, skill tiga melaku ya. Nah. Sama kayak Mas Budi tadi ya, Mas Budi juga mengalami proses yang panjang mulai 98. Saya mulai produksi awal itu 2005 ketika kuliah di sini. Itu udah mengenal gimana Mas? Kuliahnya di mana? Di Universitas Muhammadiyah Jakarta dong, ilmu komunikasi. Udah mendunia. Brand ambassador. Saya dulu mengenal Mas Budi Arifianto gitu sebagai sosok besar di komunitas. Kemudian besar keren banget gitu. Besar. Mas Budi Arifianto, siapa sih saya kenal? Pas zaman saya kuliah. Ya zaman VHS kuwi. Oke. Zaman wong lawas lah, old school banget. Saya ngedit pertama itu pakai mini DV. Kaset cilik, kemudian kalau capture itu lama banget Mas. Pakai kabel FireWire. Iya, pakai FireWire. Jili-jilian kemudian yo kere-kere banget. Dan tidak semua komputer laptop punya solokan FireWire. Betul Mas. Dan dulu itu yang benar-benar kayak saya merasakan saya itu ditempa gitu. Gimana caranya untuk produksi itu kudu ngedol barang, hingga saya bisa produksi gitu. Kalau sekarang kan semua teman-teman dimudahkan dengan yang serba digital Mas. Oke. Jadi kalau menurut saya emang teman-teman saat ini tuh harus kudu ngerti latar belakangnya dulu gitu, sejarahnya zaman dulu seperti apa sih, biar mereka bisa menghargai bahwa aku ini iso karena aku ini bukan karena alat gitu, tapi karena aku belajar dari proses yang udah ada gitu. Oke, proses. Jadi intinya itu sih Mas. Betul. Mau berproses. Karena kadang tuh ada yang tiba-tiba aku duwe kuliah kemudian aku dudu kamera sing apik iki. Komputerku kudu koyo ngene gitu. Kadang nanya, Mas ngeditnya pakai apa toh? Laptopku nggak bisa buat ngedit. Menurutku itu bohong ya Mas. Laptop sekarang tuh nggak bisa buat ngedit gitu. HP aja bisa ngedit. Betul, HP. Jadi kalau misalnya nggak ada alasan buat teman-teman nggak bisa berkarya menurut saya. Siap. Menggunakan gadget pun bisa. Jadi rasa alasan Cok. Oke. Jadi gini, kita di sesi podcast pertama ini ngobrolin tentang produksi. Yes. Nah, kita akan ketemu lagi di podcast seri kedua di Cok Podcast ngomongin tentang distribusi dan publisitas. Betul. Oke. Tapi sebelum podcast kita tutup, saya mau minta beliau berdua untuk memberikan pesan-pesan kepada para pemirsa. Kepada yang terhormat. Kayak Armati ya, kan enggak pesan-pesan. Dari itu dihormati kok. Kepada yang terhormat Budi Arifianto MSN untuk memberikan kesan pesannya. Saya kok lali iki mau temanya apa ya? Temanya itu baca. Oh, itu membincang film pendek. Film pendek. Kira-kira Oke, film pendek. Berarti gini kesimpulannya, jangan lupa tetap berproses. Misalnya kita mau gini ya, film pendek ya, terutama di film pendek. Film pendek itu menurut saya sekarang sedang dalam masa emasnya.
Tadi kita bilang, Mas Aki bilang 24 karat. Antam film larang pendek ya. itu mau didisiplin di mana gitu. Bioskop ya ora iso, Iya. TV ora nompo gitu. Tapi sekarang ini udah zaman digital, ada yang namanya platform-platform digital ya. Sampai pada akhirnya film pendek lah yang menjadi Yang diwatuk-watuk. nganti waktu wis tuwa ya. Tradisi dak wedang loh. Podcast wedangan dulu. Film pendek dengan adanya distribusi melalui platform digital, dia sekarang ini masa emasnya. Oke. Viral dan viral. Selalu memanfaatkan itu. Dan kalau misal nggak main ke situ, festival pun juga masih ada dan sekarang lebih luas gitu. Betul. Dengan adanya platform digital ini gitu. Dan kalau Festival misalnya- digital juga banyak Mas ya. banyak sekali. Artinya film pendek sudah menjadi hal yang sangat biasa sekarang ini. Nah, tinggal bagaimana kita berkreasi di situ. Ya. Kita bisa untuk Kalau tadi kreatif. iklan ya. Terus kita juga harus bisa ketika produksi harus ulet, Mas. Ulet. Kayak judulnya. Cerdas. Kurang siji mau. Loh, bisa ulet kreatif gitu kan. Oke. Gitulah. Dan nggak usah keburu-buru lah, teman-teman sekarang tuh kadang Iya. pengen keburu-buru, segera pengen bicaranya ngoyak viral Oke. gitu kan. Bukan itu sebenarnya. Saya yakin sih nanti karya Anda itu kalau memang layak itu akan viral dengan sendiri. Yes. Oke, siap. Itu rasa kesusu. Oke. Tapi proses terus, proses. Nah. Kata? Proses. Dan film pendek sekarang Masuki. memasuki masa emasnya. Oke. Itu sih. Mas Muhammad Mutakin, MSN sudah. Oke, kalau saya simpel aja teman-teman, berkaryalah karena karya itu adalah bukti kalian pernah ada. Itu aja sih Mas. Oke. Kalau nggak punya karya kita nggak dianggap. Berproses itu menjadi penting, harus ulet dan kreatif. Tentu saja didasari oleh kecerdasan. Teman-teman senang bisa jumpa dengan Mas Budi Dwi Arifianto, aka Tobon, Mas Muhammad Mutakin, aka Angki di acara podcast tercinta kita, Cerdas, Ulet, Kreatif. Cuk Podcast. Cuk Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.